Bentar. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Kami dari Gilo Gilo Project, saya Torus. Ini acara daring aneka rupa. Acara ini adalah acara ngobrol-ngobrol bersama perupa muda. Di sini sudah ada Anis Sasongko. Anis lahir di Semarang. Halo Anis. Hai. Semarang, bekerja juga di Semarang sebagai ilustrator. Anis juga banyak bekerja dengan medium digital. Saat ini Anis mengolah studio yang namanya Studio. Apa kabar Nis? Baik, di sini juga baik. ada Ajis Wicaksono selaku moderator nanti yang akan berbincang dengan Anis tentang seluk-beluk rupa, berbagai macam rupa, dari segi ekonomi, teknis, pemasaran, dan hal lainnya. Halo Ajis, di sini Halo. ada Ajis. Ajis juga seorang ilustrator. Masih muda nggak? Muda tapi. Sudah lah. Ajis suaranya agak kecil ya, Ajis. Masa dong? Gede kok, gede. Pikir kurang kejauhan ya. Ajis masih muda ya, Ajis? Masih muda tapi. Ajis attitude-nya masih muda. Masih muda, asik. Ajis juga bekerja di Semarang. Full di Semarang, Ajis bekerja ya? Full time di Semarang. Full time di Semarang. Oke, diskusi ini bisa diikuti di YouTube channelnya Gilo Gilo Project. Bisa diakses di Instagramnya Gilo Gilo Project. Kita mulai aja kali ya, Jis ya. Ini yang emang kita nggak nunggu. Emang di YouTube delay toh? Di YouTube delay emang ya. Emang seperti itu. Oke. Pasti delay di sana sih. Koneksi Mas Torus tapi kayak macet-macet gitu loh, Mas. Kecepatan internet. Koneksi Mas Torus. Gimana? Koneksimu agak koneksinya Mas Torus agak macet-macet. Masa toh? Oh. Iya, karena aku ambil live ya? Live-in YouTube juga di sini. Berarti ini yang di YouTube udah live nih? Udah live ya. Udah. Soalnya takutnya nggak live time, nanti takutnya kita udah ngobrol jauh, yang lain baru pada masuk gitu. Apa mau nunggu pada masuk dulu aja? Boleh sih. Apa kita mau ngobrol santai-santai dulu juga? Nggak apa-apa toh. Soalnya kan kalau gitu ntar takutnya kita udah ngobrol jauh gitu, terus baru pada masuk gitu. Skip toh. Aku juga baru ngoper link streamingnya soalnya. Siap. Berarti kita nunggu di YouTube-nya muncul ya, wis. Maksudnya di YouTube udah live, baru kita mulai. Udah live kok. Ini udah biasanya delay. Baru nih. Ini tak share link barunya. Oh, udah live. Ya. Oke. Wah, ada Horny Cupcake, udah ada yang masuk. Udah ada yang join. Teman-teman dari Horny Cupcake sih. Halo. Mau kirim linknya dong, Rus. Ini sibuk apa nih? Sibuk apa ya kalau sekarang? Bekerja aja sih, bekerja di rumah. Nah, kebetulan sedang seperti ini dan kebetulan juga dari dulu memang kerjanya di rumah ya. Mungkin tidak ada yang berbeda.
kecuali nggak bisa keluar dengan bebas, gitu aja sih. Wait, aku tak beresin sesuatu dulu. Ajis apa kabar, Jis? Baik, aku baik. Masih dalam kondisi yang cukup stabil. Terus ya masih bisa dinikmati lah. Masih bisa dinikmati ya kehidupannya ya. Iya. Tapi kayak belakangan ini kalian tuh kayak keluar rumah gitu nggak sih? Belakangan ya pas cukup sih, lumayan sekarang udah agak harus apa ya, lumayan sering keluar rumah. Aku paling ke dekat-dekat rumah sih. Ada teman-teman di bookstore gitu, terus kayak sebenarnya harus ngobrol sama orang lain, jadi gimana ya, mau nggak mau harus keluar rumah. Harus ngobrol, harus ketemu manusia ya. Harus ketemu manusia. Ya, itu penting banget itu. Iya sih. Kalau nggak wagu ya rasanya gimana gitu. Dia nggak ada tatap fisik tuh kayak orang yang apa ya, kayak aneh gitu kok. Ini era apa ya gitu loh. Ya udah berganti gitu, semuanya jadi Zoom gitu. Ini udah pada masuk. Udah ya. Gasin. Kita ulang lagi aja, perkenalan lagi. Ya nggak apa-apa. Wah, udah. Kita ngobrol santai sih, nggak serius. Ya serius santai, kebalik, salah aku. Mau ngulang lagi, jadi dari Aneka Rupa ini adalah diskusi bersama perupa muda. Untuk edisi pertama ini, Gilo Project mengundang Anissa Songko sebagai ilustrator muda di Kota Semarang. Terus dengan dimoderatori sama Ajis nanti yang bakal ngebahas lebih jauh dan lebih dalam tentang segala hal tentang desain, ilustrasi, terus pemasaran gitu-gitu segala macam. Teman-teman silahkan menyimak dan silahkan Mas Ajis dimulai. Selamat sore semuanya. Halo Nis. Hai. Halo. Semoga kedepannya sinyalnya nggak rebek ya. Lancar-lancar aja, jadi ngobrolnya nggak bakal putus-putus lagi. Iya. Oke, jadi kayak ya mungkin standar sih buat Aku masih putus-putus nggak sih? Lumayan. Agak nyedet-nyedet. Sikat, Jis, langsung. Ya paling standar sih buat ngemulai obrolan kan, karena mungkin beberapa teman-teman yang ikut live ikut nyimak juga di acara live daring Aneka Rupa yang pertama ini ada yang belum kenal sama Anis nih. Mungkin Anis bisa nih kenalan dulu, kayak dia bebas sih mau ngenalin dari nama, terus ya identitas yang jelas, terus kayak mungkin background sedikit apa sih yang sekarang dikerjain, terus berprofesi sebagai apa, dan apalagi ya mungkin sedikit cerita soal backgroundmu aja nih. Halo. Sekarang aku Anissa Songko, umur masih, ya aku kelahiran 96, angkatan 2014, kuliah di Udinus, DKV, terus alhamdulillahnya udah lulus, sekarang lagi fokus buat nge-build studio sih. Nah kebetulan studio juga bikinnya di depan rumah aja, namanya studio. Teman-teman bisa cek di website namanya studio.com. Oke, namanya. Jadi basicnya ilustrasi. Berkaitan sama backgroundmu, mungkin kita akan ngebahas hal yang masih ada lainnya sama apa yang kamu kerjain sekarang sih. Tapi mungkin kita akan lebih kayak ngebahas dari sisi yang sebelum kamu ada di titik ini gitu. Apa aja sih yang kamu
apa aja sih proses yang kamu temui, terus kamu lewatin, terus apa yang kamu pikirin, akhirnya kamu hari ini jadi seperti sekarang gitu nih, paling gitu. Kira-kira guideline-nya akan seperti itu ya. Terus nanti, selebihnya mungkin akan mantik beberapa pertanyaan, terus aku sih harapannya kamu banyak banyak cerita. Tapi kita juga ngebuka kemungkinan sih, misalnya kamu juga mau tanya tanya sama aku, ya wis nggak apa-apa gitu, yang penting, eee Santai. heeh, ya. Jadi aku mau ngawalin pertanyaannya mungkin dari, hal yang basic dulu. Sejak kapan kamu tertarik dengan visual art? Sejak kecil, Mas. Iya, oke, Dari dulu sih itu kalau kalau mungkin kalau pertanyaan yang kayak gitu pasti basic artis atau ilustrator atau apapun itu, biasanya punya ketertarikan dari kecil sih. Sebenarnya semua manusia menurutku punya ketertarikan itu sih. Cuman gimana dia kan manusia kan di-build dari kebiasaan, dari misal katakanlah ada yang suka menggambar terus ternyata nggak dibolehin sama orang tuanya gitu-gitu. Nah, kebetulan aku orang yang suka menggambar dan bersyukurnya dibolehin sama orang tuaku gitu. Dan oke. akhirnya kayak malah jadi itu loh, semacam kalau aku nggak gambar tuh ngapain lagi ya gitu. Mhm. Bahkan sampai sampai kayak gitu karena jujur nggak punya skill selain menggambar dan mendesain dan maksudnya kekuatanku tuh ya di visual gitu. Musik senang musik tapi nggak bisa nge-band, nggak bisa bermain alat musik gitu. Jadi cuman jadi penikmat aja dan bersyukurnya visual jadi pendukungnya musik juga. Jadi masih bisa masuk ke ranah musik, bikin poster apa segala macam. Terus awalnya dari SMP sih, dari SMP udah mulai buat kan belajar dari kecil, terus SMP udah mulai belajar buat mencari, sebenarnya desain ini bisa diapain ya gitu. Terus Mhm. ternyata dan alhamdulillahnya dibolehin berinternet juga waktu itu karena pasang kabel LAN itu loh, Heeh. sambungin di laptop terus googling segala macam, bisa nggak ya, nggak tahu kenapa pemikiranku memang, bisa nggak ya desain ini jadi duit gitu, waktu itu. Terus googling how Oh, to sell design dan lain-lain gitu akhirnya mungkin ketemu. apa namanya, sebelum kita ngebahas soal itunya, kayak semasa kamu udah mulai suka menggambar itu tuh, apakah ada kayak pengaruh dari sekelilingmu misalnya yang akhirnya, ngasih gambaran ke kamu bahwa, gambar tuh udah bisa kamu udah bisa tahu bahwa gambar atau aktivitas menggambar itu sebenarnya ada value-nya gitu. Karena kan sebelumnya mungkin kalau kalau apa ya, kalau aku gitu, dulu tumbuh di lingkungan yang sebenarnya sama sekali jauh sama, katakanlah hal-hal yang cukup bersinggungan sama visual art atau mungkin kerja-kerja ilustrasi gitu. Nah, kalau dari kamu tuh semasa kamu akhirnya memilih untuk menggambar, apakah sebenarnya kamu juga menemukan hal-hal lain, faktor lain yang aslinya kayak, mungkin jadi trigger awal kamu yakin bahwa menggambar itu jadi sesuatu yang bakal jalan hidupmu gitu? Wih. Oh, waktu kecil tuh kan di rumah kebetulan nggak pernah rumah yang selalu cuman rumah gitu loh. Jadi Hmm. rumah tuh selalu sama kantor kayak gitu-gitu. Nah kebetulan juga, di rumah itu jualan undangan, Oh, basic-nya gitu. Terus kan ngelihat pasti kan kalau misal jualan undangan dia, si usaha itu akan punya desainer-desainer. Nah mungkin karena pulang sekolah, melihat orang-orang di depan komputer, terus membuat desain dan lain-lain kayak gitu-gitu, jadi sering berkumpul. Karena memang mungkin punya ketertarikan mungkin kalau kalau misal ngomongin tentang umum anak kecil kan selalu punya ketertarikan di melihat gambar tuh, "Oh iya ya," gitu, "Oh iya seru, bagus ya," kayak gitu, komik lah, baca komik lah, apalah segala macam. Nah mungkin mulainya dari situ sih, jadi kayak punya kepikiran, eee, "Oh bisa ya buat Buat nanti ke depannya aku akan seperti itu gitu. Mungkin basic-nya dari situ sih. mhm. Berarti, cukup itu ya, lingkunganmu cukup katakanlah jadi lingkungan yang cukup oke juga ya buat kamu akhirnya kenapa kamu akhirnya tumbuh jadi seorang yang memilih
menjadi apa ya, mungkin sekarang sebutannya ilustrator, atau kalau misal diistilahkan ya visual artist gitu lah. Terus kira-kira kapan ya kamu tuh kayak maksudnya nggak kapan sih, kalau kapan ya gampang banget. Kayak misalnya hal apa sih yang kemudian meyakinkan kamu ketika akhirnya, aktivitasmu menggambar itu kemudian jadi salah satu metodemu untuk bertahan hidup gitu loh. Terus se kadang kan ada fase-fase nih, gimana ketika kita mulai senang belajar gambar dulu, terus kemudian ngerasain kayak, oh eksperimen teknis, terus kayak banyak sama banyak referensi, memilih pengen jadi si ini atau seperti ini, kemudian kayak kita akhirnya meramu sendiri apa yang mau kita kerjain. Nah, kira-kira tuh kamu tuh melalui fase itu tuh kayak gimana ya ceritanya? Akhirnya kamu bisa kayak, ya udah nih aku udah pede gitu sebagai sebagai aku gitu. Dengan apa ya, dengan metode kerjamu, selera artistikmu itu tuh kamu merasa udah kayak yakin, "Oh, aku udah siap nih buat bisa, bekerja," atau istilahnya kayak menggambarku itu bukan sekedar cuman hobi lagi nih, ada value lain yang bisa aku tambahin di sini gitu. Jadi awal mulanya tuh sebenarnya semacam kan dulu kan latihan terus gitu, Mhm, waktu SMP dan akhirnya punya ketertarikan buat waktu itu apa ya, editing foto. Jadi belum menggambar tuh jadi kan aku suka menggambar, tapi, yang karena sering banget kumpul sama desainer-desainer, jadi punya ketertarikan yang mungkin kalau gambar sama desain tuh menurutku beda gitu. Terus mhm, akhirnya, di di masa SMP itu sering belajar desain dan pegang ya aplikasinya CorelDRAW lah, Photoshop lah, apa segala macam, editing foto, punya punya ketertarikan di fotografi gitu. Terus habis itu, eee, karena waktu SMP itu udah nggak gimana ya, ya karena, pertamanya googling itu dulu, terus itu tuh sebenarnya punya ada latar belakangnya itu dari SMP udah nggak dikasih uang saku sama bapak gitu ceritanya. Terus habis itu kayak menarik ya. mikir, kayak terus mikir, kan dulu juga coba-coba jualan. Jadi itu dari SD terus SMP gitu tuh selalu mencari cara, Mas. Mhm, Dulu waktu SD itu kan buat nambahin uang jajan, terus aku tuh punya karena suka beli buku, buku itu tak bawa ke sekolahan terus tak jadiin persewaan. Jadi aku mhm, bawa semacam box gitu, terus tak bawa ke sekolahan, terus tak pinjem-pinjemin, tak sewa-sewain, terus hari berapa kayak gitu-gitu. Terus pernah jualan karet kuncir lah, apalah segala macam. Terus SMP tuh mulai mikir, "Nah, aku tuh bisa menggambar dan aku suka mendesain. Bisa nggak ya ini jadi uang?" Gitu. mhm, Karena karena mungkin mungkin cara mendidik orang tuaku seperti itu ya. mhm. Terus akhirnya punya punya jalan keluar sendiri, mencari jalan keluar itu. Oh, ternyata bisa bisa dijual nih, gitu. Mungkin dari situ sih, terus sebenarnya kalau yakin nggak yakin tuh timbul tenggelam gitu loh, Mas. Karena Ya, kan pasti kita ada di masa-masa yang, "Wah iki jek apik banget ki," gitu. mhm, Terus tapi di masa-masa selanjutnya tuh tiba-tiba sama sekali nggak ada kerjaan lah, apalah segala macam gitu. Itu dimulai dari masa SMP sih. Karena aku butuh buat jajan, aku nggak bisa kalau nggak gitu aku nggak bisa jajan di sekolahan, nggak bisa beli-beli gitu-gitu sih. oh, ya berarti kan sebenarnya kan kalau kalau ngelihat apa yang kamu ceritain, sebenarnya lingkunganmu kan lumayan cukup suportif nih buat buat apa ya, buat buat kamu akhirnya nggak heran kalau misalnya Mhm lingkunganmu mhm. seperti itu, maksudnya dekat sama, eee, lingkungan yang kantor juga, kebetulan yang dikerjakan juga servis yang bentuknya desain grafis, terus juga ada akses internet dan lain-lain. Terus tapi kan mungkin pertanyaan berikutnya kayak, eee, apa ya, maksudnya kayak apa tuh hal-hal yang akhirnya, eee, ketika kamu memilih sebagai visual artist atau ilustrator lah saat itu mungkin ya. Kami kan Mhm, waktu kamu 2006 ya? Apa berapa? 2000 berapa? 2006, 2016 toh kuliah? 2016, aku 2014 Oh kuliah. 2014 kuliah.
Nah, saat itu kan kita juga ngelewatin satu fase yang sifatnya kayak misalnya kerja-kerja desain itu mungkin kebutuhannya belum sebesar sekarang. Ya, Di era-era itu mungkin kan masih ya kalau yang deket sama kita desain musik paling merchandising, terus cover apa ilustrasi ilustrasi cover, terus layout dan lain-lain. Itu kan kayak itu juga value-nya masih belum ke-build nih. mhm, Jadi kayak orang awareness-nya soal desain juga belum mungkin belum udah sebagus ada sekarang yang ya? aware tapi nggak semasif sekarang kesadarannya Mhm, tentang pentingnya sisi desain itu kan. Nah, saat itu tuh kan mungkin kan kamu masih harus dealing nih sama apa lingkunganmu. Sampai akhirnya orang-orang sekelilingmu tuh benar-benar yakin bahwa apa yang kamu kerjain itu emang value-nya oke gitu. Nah, kamu apa sih fase sama tahap yang kamu coba buat kerjain agar lingkungan lingkungan sekitarmu tuh seenggaknya tuh aware bahwa kamu tuh punya capacity, terus juga, eee, ya apa yang kamu kerjain dan kerjaan apa yang mereka kasih ke kamu tuh memang sesuai. Jadi kayak gimana kamu kamu, ngelewatin fase apa aja waktu-waktu itu? waktu malah itu aku lewat bukan aku mulai di sebelum masa kuliah sih. Soalnya kan memang Oh, basic-nya, ya itu karena mungkin kalau bisa dibilang kepepet ya emang emang gitu adanya gitu. Karena mungkin dorongan dari situ juga, terus mau nggak mau kan kita harus latihan terus gitu. Terus mhm, akhirnya aku latihan latihan, bukan bukan mungkin ada misal semacam 50-50 buat mikir, "Oh ini bisa jadi uang," gitu. Tapi karena aku seneng, terus aku membuat terus 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 latihan sampai di masa SMA dan mungkin kebantu sama market-market yang di luar sih, karena posisinya kan kalau kalau di sini, eee apa ya, budget desain lah, apa, di masa itu tuh belum sebagus sekarang gitu. Tapi mhm, kalau di luar negeri sendiri kan kita udah bonus kurs, terus habis itu, di sana tuh enggak banyak menurutku enggak begitu banyak lah orang-orang yang mau mau bersusah payah buat kalau di sini tuh kayak apa-apa tuh kita DIY gitu. Orang-orang usaha yang awal-awal gitu tuh udah DIY buat, bikin logo sendiri apa segala macam, bisa belajar lah. Orang-orang sana tuh mungkin basic-nya males gitu kali. Terus akhirnya bisa menemukan itu, maksudnya, "Oh ternyata bisa nih," gitu. Dari situ sih. Terus habis itu jalan, waktu kuliah mulai kebentuk malah bisa awalnya tuh itu Mas, desain-desain ilustrasi, menggambar portret wajah untuk pacar-pacar orang-orang lain gitu. Jadi nih, kan kan SMA aku memutuskan untuk homeschooling akhirnya. Karena ya itu ketertarikan di mendesain dan menggambar tuh aku milih itu gitu, dan alhamdulillah dibolehin juga sama orang tua. Jadi orang tua itu support di bukan pokoknya bukan di materi, tapi selain itu kayak support moral lah, apalah gitu-gitu, sering ngobrol kita. mhm, Mungkin lebih penting itu sih untuk maksudnya buat orang tua untuk men-support anaknya, tapi bukan di sisi materi gitu loh, tapi dan ternyata, mungkin waktu itu nggak bersyukur sekarang, maksudnya kan pasti ada pikiran, "Kok orang tuaku kok pelit banget ya sama aku ya, apa ya, segala macam, kok apa-apa aku nggak pernah dikasih, aku minta uang jajan aja nggak dikasih," kayak gitu-gitu loh. mhm, Jadi itu yang membuat mungkin ada dendamnya juga, terus akhirnya terbayarkan sekarang dan aku sekarang jadi ngerti gimana cara orang tuaku mendidik aku waktu itu, "Oh ternyata ini maksudnya," gitu. Jadi bisa survive gitu loh, Mas. oh, Terus habis itu waktu kuliah mulai membentuk market lokal. Waktu SMA lokal yang itu non komersil, maksudnya bukan yang commercial use, yang buat personal use, buat hadiah lah, apalah segala macam. Aku sering menghasut cowok-cowok, teman-teman cowokku, "Kamu nggak mau ngehadiahin pacarmu gambar, itu hadiah yang bagus loh." Terus akhirnya dari situ bisa ngumpul lah, ngumpul uang 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 gitu. Dari emang basic-nya suka main juga, jadi alhamdulillahnya punya beberapa teman-teman yang bisa dihasut dan
dia mau mengorder gambarku waktu itu, sesepele itu. Jadi masih sesepele itu, terus habis itu kuliah mulai deh market-market lokal yang ya bikin logo lah, apa, branding, gitu-gitu sih. Tapi ya dengan harga yang masih masih newbie waktu itu. Ya berarti sebenarnya saat itu pun, eee, kamu juga istilahnya apa ya, effort juga ya buat, minimal kayak buat reach orang-orang gitu biar tahu kamu tuh apa toh service yang bisa kamu kerjain dan Iya iya. ada effort juga buat menjelaskan ke mereka bahwa Mhm. kerja-kerja gambar itu ternyata punya value yang istilahnya apa ya, dikatakan sama dengan kerja sama dengan jasa gitu loh. Karena kan Iya. mungkin ya di era-era itu juga kayak demand soal kayak ilustrasi atau gambar itu kan ada, cuman kan emang masih kayak spesifik ke industri tertentu gitu. Katakanlah media atau, eee, apa tuh, event, pertunjukan gitu-gitulah. Iya Tapi iya. kan kalau yang sifatnya base perseorangan itu kan mungkin masih minim. Berarti ya kamu melakukan melakukan hal itu ya cukup effort Mhm. juga. Maksudnya aku Iya. respect karena menurutku sebagai orang yang bekerja menggambar, terus kemudian dihadapkan dengan lingkungan yang mungkin kesadaran soal, visual art-nya nggak terlalu baik, misalnya katakanlah kita masih masih di tahap kayak orang tahu, tapi orang belum banyak tahu tentang sisi industrinya gitu. Iya. Menjadi orang yang menjelaskan ke orang lain tuh jadi hal yang penting gitu, sebelum kita langkah ke langkah berikutnya, apa, kayak ke tahap yang mungkin kita jadi punya punya bidang yang menjual jasa dengan mereka sebagai target pasarnya gitu-gitu. Ya itu sih yang maksudnya kayak sekarang harus harus mulai disadarin juga sih sama teman-teman yang baru istilahnya belajar atau memulai, mencoba untuk karir di bidang visual art, entah itu menjadi ilustrator atau desainer gitu ya. Iya, heeh. Terus apalagi kamu ada cerita lagi nggak yang mungkin kayak, klien-klien awalmu atau mungkin kamu ngalamin fase ketika, dapet klien dari luar atau orang yang nggak kamu kenal sebelumnya, terus itu apa, cara komunikasimu awal itu seperti apa gitu? Terus itu kan juga juga berkaitan sama kayak, bagaimana project itu berjalan sesuai dengan, apa namanya, time frame-nya, juga kamu tahu kebutuhan dia seperti apa, dan kamu juga service-nya tuh memenuhi spesifikasi yang dia mau gitu. Iya Nah, iya. awal-awal kan mungkin kita kan nggak langsung bisa paham kan, mungkin apalagi kalau misalnya klien-klien dari luar gitu, yang kita sebenarnya juga nggak dekat juga sama mereka. Mhm Nah, mhm. kamu ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin kayak akhirnya jadi hal yang nge-trigger kamu, "Oh, aku berarti harus belajar bidang lain juga nggak cuman hanya belajar dari skill mendesainnya," gitu. Ya coba kamu coba apa, pengalamanmu sing seru we. Jadi kalau yang di awal-awal yang teman-teman itu kan lebih ke menghasut ya. Jadi aku jualan jualan itu loh, kebutuhan psikologi si cewek nih butuh diperhatikan gitu. Ya, Jadi berarti aku cewek ya? heeh. Itu itu cukup manjur di masa itu ya, karena, eee, kan nggak tahu sih waktu itu tuh sering banget orang-orang si cowok-cowok tuh ngasih cincin lah apa segala macam, itu kan terlalu, di samping terlalu cheesy, terlalu piye ngono ki lho, koyo kok SMA wis ngekei cincin ngono-ngono ki ngopo gitu. Nah Aduh, ini ditawarkan ditawarkan aku menawarkan hal yang berbeda, tapi cukup memorable gitu. Karena mhm. katakanlah misal mereka udah putus tuh gambar itu kan akan tetap dipajang di kamarnya gitu kan akan, "Oh iki gambarnya seko iki." Aku menjual itu sih waktu itu. Terus terus mulai, oh ternyata nggak bisa nih dari teman-teman doang, akhirnya mencari cara buat memperluas market ceritanya. Mhm. Pas masuk kuliah karena kan dapat edukasi, dapat teman-teman baru segala macam, banyak ngobrol. Dan aku tipikal orang yang seneng ngobrol, Mas. Jadi Mhm. katakanlah, kan pas awal-awal aku kenal sama dirimu juga sama, apa yang aku tanyakan tuh yang aku butuhkan gitu. "Mas iki carane ngene iki piye ya?" Gitu. Sebenarnya memperbanyak jaringan, tapi begitu pula sebaliknya ketika ada orang-orang lain yang mau
kan kita udah ngambil ilmu nih ke orang lain, tapi kita juga harus memberikan ilmu ke orang lain juga. Maksudnya aku mempercayai hal itu tuh akan memperpanjang rezekiku gitu loh. Di masa-masa kuliah awal-awal gitu. Terus senang, pokoknya aku tetap konsisten mendesain lah, tetap pokoknya aku mengerjakan apa yang aku kerjakan gitu. Terus akhirnya ada teman-teman dilelah yuk ketemu sama teman-teman yang cukup support, misal katakanlah ketemu Bobo, ketemu Mas Saktinya Traskidos gitu. Terus diajak project karena mungkin menurut penilaian mereka, "Oh iya Anies udah cukup lama ya di bidang ini," terus, "Oh bentuk desainnya produk desainnya seperti ini." Jadi dia ngerti apa yang biasa aku kerjakan gitu. Akhirnya diajak diajak bikin project bareng lah, apalah segala macam-macam bentuknya. Terus mulai dari situ juga ngebentuk market baru lagi, akhirnya ikut project-project, bantuin bikin logo, bikin apa, untuk kliennya mereka, tapi aku masuk di timnya aja gitu. Terus akhirnya diajak buat meeting bareng, terus ketemu. Nah kan di situ kan di meeting bareng selalu ketemu sama owner-nya, kayak gitu-gitu, jadi banyak ngobrol, terus habis itu membentuk market baru lagi, mulai sadar, eee, waktu itu kan lebih banyak desain, terus aku sadar, aku tuh sebenarnya lebih lebih nyaman untuk menggambar, bikin ilustrasi. Nah, kebetulan juga ada ketertarikan buat bikin grafis kaos gitu-gitu, terus akhirnya ya banyak nonton nonton YouTube, terus, eee, kan kebetulan juga sosial media juga udah bagus, banyak follow orang-orang keren-keren gitu yang produk grafisnya bagus. Mulai kebentuk market baru lagi ketika mencoba untuk jadi waktu SMP udah di market luar, tapi nggak bisa konsisten karena Itu kamu, waktu itu, platformnya apa ya yang Mbok pilih? waktu itu MTIS, Oh, MTS ya. MTIS.com. Ya Itu jadi kan apa ini sekarang? dirimu kan juga pasti tahu, MTIS tuh kayak kita cuman upload desain, terus habis itu tiba-tiba ada yang ngontak by email, kita tinggal milih nih siapa nih kliennya yang mau dikasih desain kita gitu. Semudah itu karena platformnya memang banyak banget orang-orang atau mungkin masih terpusat di situ ya. Jadi mungkin mudah karena belum ada platform-platform lain yang sebagus dia gitu. Nah terus SMA, waktu masuk SMA tuh MT udah Kukutan. Aku masih inget tuh 2012 kalau nggak Sempat salah. ganti nama. Ganti nama jadi Mintis, tapi nggak terlalu bagus si traffic-nya, karena mulai pecah tuh orang-orang yang bikin. Terus habis itu, eee, di kan berarti udah nggak bisa market luar lagi karena aku cuman belajar di situ tok. Masuk ke market yang SMA-SMA itu. Terus yang di kuliah mulai ikut project teman-teman studio yang lainnya, terus bantuin temen project-project-nya temen gitu-gitu, mulai kebentuk market lokal lagi. Lokal tapi yang udah commercial use. Terus akhirnya buat buat ke luar juga, eee, mulai cari lagi. Ya gimana ya, kalau kalau aku sih selalu mencari cara gitu loh. Aku merasa aku kurang diapresiasi di sini, ya udah aku mencari market aja, bukan terus yang karena banyak cerita-cerita orang-orang yang kayak gitu jadi malah malas gambar. Bahkan dia udah nggak menekuni di bidang itu gitu loh. Terus malah jadi enggak berkarya lagi, udah langsung berhenti gitu-gitu. Nah caraku mencari market baru yang katakanlah cukup bisa mengapresiasi apa yang aku kerjakan gitu. Karena aku gambarnya gambar kartun. Nah, di pikiranku kartun itu kurang kurang diapresiasi dah di Indonesia, khususnya di Semarang karena aku masih cakupannya masih Semarang gitu. Terus akhirnya ya banyak belajar, banyak mencari cara, terus akhirnya ketemu ketemu market luar, bisa bangun dari waktu itu udah ada Instagram, terus bangun dari Instagram, terus bikin website. Nah, mulai mulai itulah, apa namanya, mulai bisa survive lah dari situ, gitu.
Oh, berarti ya apa ya, menariknya itu sih kayak apa yang kamu kerjain sebenarnya pasti kan ngelewatin beberapa fase. Katakanlah kayak tiap tahun itu kan kita kenal kayak ada tren desain tertentu kan. Mhm. Itu kan juga akhirnya jadi salah satu faktor yang memaksa kayak kita buat ya bersiasat seenggaknya kayak meskipun kita mengerjakan di bidang katakanlah ilustrasi gitu kan cukup spesifik gitu. Mhm. Ilustrasi terus t-shirt misalnya atau merchandising, itu kan skupnya kan udah spesifik banget yang kamu pilih gitu misalnya. Nah, tentunya kan kayak akhirnya buat bisa catch up sama tren, terus juga otomatis kalau trennya berubah, eee, apa, kayak klien, kebutuhan pasarnya kan juga ikut berubah juga kan. Iya iya. Nah, itu kan kayak perlu usaha buat kita tetap paling enggak kita enggak tenggelam ketika tren itu, berubah gitu loh. Iya, betul. Terus apalagi, ya itu mungkin aku mau tanya kayak, kamu ngalamin nggak sih fase-fase ketika, eee, ada klien yang mungkin, apa ya, kebutuhannya agak-agak spesial. Nah itu tuh kayak, kamu kamu mensiasatinya seperti apa gitu? Kan kadang kan kayak, kalau kalau ya kalau kita yang menjalani gitu kan ya udah, teman kan kayak teman-teman yang mungkin baru sedang memulai atau apa, itu kan perlu kayak ada antisipasi-antisipasi atau hal-hal tertentu yang akhirnya kita jadi punya backup plan kalau ternyata menghadapi klien yang istilahnya cukup cukup tricky. Karena kan di industri ini kan sebenarnya Mhm. masih ada juga kan istilahnya kayak Iya. klien, tapi yang sebenarnya dia secara apa ya, secara knowledge mungkin belum terlalu paham atau dia pahamnya cuman sekian, terus kemudian dia merasa dia udah paham gitu. Nah, kamu ada nggak, usaha-usaha atau mungkin ada pengalaman ketemu hal-hal yang kayak gitu yang lucu-lucu sing mbok sing bisa bisa sing ilustrasi misalnya kayak kamu kerjanya sedikit tapi bayarnya banyak, atau kerjanya banyak tapi bayarnya sedikit, atau ngerjain project yang revisinya sangat panjang gitu-gitu. Terus dari kamu tuh akhirnya sekarang tuh siasatmu apa gitu buat bisa, eee mengakomodir hal kayak gitu, karena kan kayak kita kita sebagai freelance kan juga nggak bisa kan istilahnya kayak, apa tuh namanya, mendiskreditkan klien gitu. Iya iya iya. Kalau aku lebih ke mungkin di awal-awal dulu mesti jengkel ya, ya sampai saiki sih, jengkel lah ketemu wong-wong kayak ngono gitu. Kayak mereka tuh seolah-olah ngerti gitu padahal yo gitu-gitu. Terus mungkin kalau di awal-awal cerita-cerita kayak gitu banget karena, eee, kalau aku ngobrol sama orang-orang tuh, itu tuh fase-fase yang emang harus dilalui gitu loh. Mhm, Ketemu klien, udah ngerjain tapi nggak dibayar, terus, revisinya banyak banget. Terus tapi, sekarang-sekarang ini tuh udah jadi kayak semacam, ya itu paket, kalau kita mau katakanlah di posisi yang gimana yang maksudnya yang kita kita inginkan, ya itu udah paket kalau jadi desainer kah, ilustrator kah, itu tuh paket mesti. mhm, Mesti ketemu aja klien-klien yang kayak gitu. Jadi kayak makanan sehari-hari sih Mas kalau sekarang. Mungkin kalau dulu-dulu ya macem-macem banget. Nah, sebenarnya aku bersiasat itu sih. Jadi awalnya kan masih ngerjain sendiri, maksudnya freelance, terus mengatur keuangan sendiri dan lain-lain. mhm, Itu cukup sulit untuk aku lakukan karena aku belum misah, keuangan di project-project dan keuanganku pribadi itu masih masih belum tak pisah gitu, tak jadiin satu. Dan bahkan itu ternyata malah jadi kayak kita ngerjain project banyak, mhm. kita hitung-hitungan per bulan, oke, pemasukannya. Tapi pengeluaran yang mengerikan karena masih mikirnya gini, "Oh ya ora apa-apa, aku bar bayaran kok. Oh ya ora apa-apa, aku tuku iki sesuk ono sing bayar kok, aku bakalan dapat project ini." Padahal masih belum pasti gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh sering aku lakukan dulu. Terus akhirnya aku, ngobrol lah sama studio teman-teman yang udah punya studio dan lain-lain gitu. "Iya ya, aku kok kepikiran pengen bikin tim aja ya, biar biar aku tuh
Maksudnya tuh biar kita tuh bisa split pekerjaan, ketika ada revisi juga, eee, bisa lebih ringan sih menurutku, karena udah ada bagiannya masing-masing gitu-gitu. Bahkan kalau sekarang-sekarang ini misal ada kan alhamdulillah sekarang udah ada ilustrator Mas, yang bareng sama aku, Heeh. kerja bareng sama aku gitu di depan rumah, di namanya studio itu. Jadi misal nih ada katakanlah ilustrator A, dia udah ngerjain project dan lain-lain terus harus revisi, Mhm. tapi dia udah kayak udah lagi capek lah, apalah segala macam. Lah ilustrator B bisa membantu untuk mengerjakan revisinya aja gitu. Nah itu kan lebih lebih mudah. Atau katakanlah dia yang udah ngerjain project, aku yang ngerevisi. Itu tuh jadi siasat yang aku lakukan untuk mengalami klien-klien yang kayak gitu sih, kalau untuk sekarang. Dan itu siasat yang aku lakukan untuk katakanlah kalau kita masih nggak tahu sih, aku sering mengalami itu waktu freelance soalnya. Kita Mhm. masih kerja sendirian, terus nganggepnya ya kita tuh bener-bener yang survive sendirian gitu, dan malah disepelein sama si klien. Tapi kalau kita memperkenalkan diri kita sebagai studio dan punya ada orang-orang yang lain yang di dalamnya, itu akan si klien tuh akan lebih respect. Kalau di ituku ya, di pengalamanku. Nah sekarang-sekarang ini jadi lebih aku bisa bargaining-nya oke gitu buat ke klien-kliennya lagi gitu. Jadi kayak, "Oh kamu freelance?" "Enggak, aku sekarang udah punya studio, ya memang masih kecil tapi kita udah tim," gitu. Jadi Mhm. kalau ketika ketika mereka minta revisi, itu mereka bisa nggak seenak jidat, maksudnya, "Jadi besok ya?" Gitu. Itu tuh nggak kayak gitu. Tapi lebih ke sekarang ini, "Eh, ini direvisi ya gini gini gini, kamu bisanya kapan?" Karena mereka ngerti kalau kita kerjanya tim dan kerja tim kan juga ada working hour-nya juga gitu. Heeh. Terus jadi kalau misal weekend dia minta revisi aku bisa bargaining, "Nggak bisa, kita studio kita lagi libur, kalau mau ngerjain revisiannya bisanya weekdays gimana?" Nah jadi bisa gitu sekarang. Karena menurut sebenarnya kayak menumbuhkan di benak mereka tuh kita tuh ya kerja kerja profesional gitu. Bukan bukan yang disuruh-suruh sama si klien gitu. Karena Mmm. kebanyakan gitu sih, Mas. Kalau kalau kita belum punya tim gitu tuh merasa kayak gampang gitu loh kalau mau merendahkan si pekerjanya. Iya, iya. Ya aku paham situasinya sih sebenarnya. Mungkin yang akhirnya kenapa jadi kayak gitu kan karena kita nggak punya naungan, ya katakanlah sebutlah apa, nama studio itu brand ya, brand-nya kita gitu. Iya, Masalah nanti yang di belakangnya cuma 1 orang atau 2 orang atau 100 orang, ya itu kan kita yang manage gitu kan. betul betul. Akhirnya kan itu kan juga jadi salah satu poin untuk apa ya, ya nilai 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 plus juga buat misalnya kita nawarin ke klien. Terus nah, kamu kan udah ngebahas soal tim dan lain-lain. Itu kan kayak jadi ternyata, setelah kamu ngejalin prosesmu itu awalnya sendiri, terus kemudian ngelewatin fase-fase di mana, proses kerjanya menghadapi klien yang mungkin bisa jadi 1 bulan itu nggak cuman 1 atau 2, mungkin bisa bisa lebih dari 5 atau project-project yang ada dalam waktu 1 bulan itu bisa jadi time frame-nya overlapping gitu. Akhirnya kamu Iya, memutuskan untuk, nge-build tim. mhm, Nah, kayak ngebuat tim itu kan sebenarnya kan menurutku salah satu skill juga. Karena, apa ya, ya punya tim itu otomatis di situ kan ada individu yang katakanlah dia datang dengan perspektif yang mungkin belum sama kita gitu kan. betul betul. Atau dia datang, eee, ingin kayak belajar atau tahu bagaimana kita kerja. Nah, itu kan otomatis kamu ada satu fase di mana kamu harus bisa me-manage mereka dengan satu visi yang sesuai dengan apa yang kamu pengenkan gitu loh. Iya iya. Yang akhirnya nanti itu akan jadi timmu dan cukup solid untuk meng-handle berbagai project yang kalian terima gitu. Nah, kamu, sebelum kamu, mulai tim kamu udah cerita kan background-nya apa. Nah, ketika kamu udah mulai memutuskan untuk membikin tim, kira-kira tuh pertimbangan apa sih yang akhirnya jadi apa, jadi hal buat kamu, memilih untuk, "Ya udah aku nge-tim aja terus tapi dengan syarat A, B, C." Karena kan mesti kan otomatis kayak
itu kan level yang baru nih buat kamu Iya, betul untuk betul. ngelola project dan ya studio ya katakan namanya itu kan. Mhm. Nah itu gimana kamu menemukan si teammate-mu dalam satu tim itu kayak gimana? Apakah kamu kayak juga menggunakan ya metodenya apa atau kamu bekerja sama tim itu seperti apa gitu? Mungkin ya dari awal kayak gimana kamu manage mereka juga, menemukan mereka terus kemudian manage baru nanti ke teknis kerjanya seperti apa? Jadi pas awal-awal juga masih yo cara-caranya kayak cek gerambiang, masih belum ada bayangan sih sebenarnya. Terus akhirnya tapi aku ada kemauan kuat untuk membuat tim tuh karena ya aku mikir, ini kalau misal aku, yang kerja lebih banyak lagi, misal katakanlah kalau aku ngomong, aku di-copy paste jadi 5 gitu. Hmm. Nah ini akan mengerjakan project yang akan lebih besar lagi dan lebih banyak lagi. Yang kedua, ketika aku akan fokus ke hal lain karena aku pribadi tuh punya keinginan banyak gitu, pengen bikin usaha inilah, pengen pengen masuk ke sinilah, pengen belajar inilah, segala macam. Nah ini ketika aku pengen istilahnya kayak belajar hal-hal lain lagi di luar ilustrasi dan menggambar dan desain, itu masih bisa istilahnya bisa memasrahkan itu ke orang lain lagi gitu. Karena aku pengen ilmu yang aku punya nih diserap juga sama orang lain dan membentuk membentuk mereka jadi lebih level up gitu. Terus akhirnya, ya udah aku iseng aja buka buka lowongan. Sebenarnya trial banget Mas, pas Oh, awal-awal. Aku trial, buka lowongan lah di Instagram, terus ketemu sama ternyata juga beberapa lumayan banyak gitu yang apa namanya, apply. yang apply. Sekitar 10 atau 15 orang gitu. Aku nggak membayangkan akan sebanyak itu. Terus aku ngobrol sama beberapa misal katakanlah aku ngambil 5 orang yang aku, "Oh ini kayaknya cukup sih kalau kalau kerja sama aku," gitu. Hmm. Ngobrol basic-nya dulu gimana, terus kenapa kamu kok mau apply segala macam gitu-gitu. Oh ternyata banyak ya yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan macam ini gitu. Karena aku mikir kan ya karena karena apa namanya, teman-teman sekitarku kan freelance semua, kayak dirimu, terus Bobo, terus siapa gitu. Ada nggak ya kira-kira yang mau apply ke aku gitu? Wong teman-temanku aja freelance semua, masa orang lain nggak melakukan hal itu. Nah ternyata banyak dan ada orang-orang yang memang mereka tuh enggak, apa ya istilahnya, kayak Butuh kalau butuh langsung direct to client tuh nggak ya ya, bisa, butuh ruang dan buat mereka tahu nggak dulu mau. aslinya kan. Heeh, dan mereka malah malah sempet di titik yang nggak mau. Aku Oh, pengen ikut orang aja gitu. Karena betul betul. menurut menurut mereka pribadi tuh, berhubungan sama klien tuh ribet gitu. Aku Hmm. pengen yang, ya udah aku sukanya gambar, aku pengen dibayar karena aku menggambar, ya udah aku ikut studio gitu. Nah akhirnya aku menemukan orang-orang kayak gitu. Tapi terus tak bangun, aku banyak banyak lebih banyak ngobrol sih karena kan kita kan biasa mengerjakan visual, biasa mengerjakan desain dan itu tuh beda sama ngatur SDM gitu loh, Mas. Ah, Aku memang belajar belajar banyak, ya baca buku lah, apa, ngobrol sama teman-teman yang udah punya studio yang lainnya. Nah, aku serap ilmu-ilmu itu yang cocok tak terapkan. Sebenarnya sesimpel, ya wes aku punya project nih, mhm. tak lempar ke mereka, mereka bisa ngerjain nggak? Sesimpel itu sih sebenarnya di awal. Nah, yang susah adalah bikin mereka konsisten. Nah, itu emang misal katakanlah kita menjadwalkan 2 minggu sekali ketemu, ngobrol, terus aku juga harus dekat sama, apa, teman-teman yang kerja sama aku, banyak, apa ya, ada hiburan, gitu-gitu tuh loh. Jadi Ah, itu tuh ilmu-ilmu yang berbeda lagi karena nge-treat si orang yang kerja sama aku tuh bisa jadi temen. Karena mungkin kalau di ilmu-ilmu SDM zaman waktu dulu-dulu, bos tuh istilahnya kayak harus di atas banget dan pekerjaan itu tuh akan ada gap yang lumayan gitu loh. Tapi ya ternyata soalnya di bawah bosan ada HRD.
Nah, tapi kalau ini kan masih kalau Cukup lebih masih kecil itu ya. banget gitu, langsung nge-cut aku ki HRD, Ya, rangkap CEO, jabatan. Nah, jadi bisa deket gitu loh. Lah untuk Heeh. sementara aku mempertahankan posisi itu dulu gitu. Maksudnya istilahnya kayak bikin yang kerja sama aku nyaman sih. Terus mereka kurangnya apa, mereka kurangnya gini, terus ya aku ajak ngobrol lah, apa segala macam, aku kasih contoh. Kan di selain ada sisi teknis, pasti ada sisi psikologis juga kan. Kalau Mhm. kayak gitu, misal kayak deadline dan lain-lain gitu kan udah psikologis tuh. Lah itu harus harus diajak ngobrol, harus dikasih tahu, ini akan berguna karena gini, ketika aku ngasih tahu mereka, terus habis itu mereka menerapkan itu dan akhirnya terbiasa sama hal-hal baik yang aku bangun, ya tepat deadline lah, eee, ngikutin brief dengan baik lah, gitu-gitu. Itu akan jadi skill juga bagi mereka gitu loh, karena udah terbiasa. Mhm mhm. Aku selalu menanamkan hal-hal kayak gitu sih ke teman-teman yang aku kerja sama aku. Jadi, kuwi bener-bener sing beda banget skill-nya. Karena aku mikir, dan sekarang udah di titik gini Mas, eee, aku mengurangi menggambarku karena aku harus fokus juga nih sama teman-teman yang kerja sama aku. Karena aku seneng banget gambar, ketika aku gambar aku jadi nggak fokus sama hal-hal yang lainnya. Mmm. Jadi ilang ki lho, aku ora iso nge-manage, marketingku ambyar, teman-teman yang kerja sama aku juga nggak apa namanya, nggak tak perhatiin kenyamanan mereka lah, terus mereka kalau ada kesulitan kayak gimana, kayak gitu-gitu tuh. Jadi porsiku menggambar sekarang nggak tak full-in, tapi udah tak kurangin sedikit. Aku mulai mempercayai teman-teman yang kerja sama aku gitu loh. Karena itu fase yang menurutku paling sulit di situ, karena ketika ada project pengennya kan nama kita nih, maksudnya katakanlah kayak Mas Ajis dikasih project, terus Mas Ajis ngelempar ke orang lain atau timnya Mas Ajis. Nanti Mas Ajis akan merasa, "Wah, ini berarti ora 100% udah nggak 100% aku yang mengerjakan ya. Apakah ini, eee, patut untuk disebut ini karyaku juga?" Gitu. Makanya aku Ya sekarang ego. egonya itu gede banget. Nah, itu yang aku latih terus. Jadi aku sekarang udah bisa alhamdulillahnya udah bisa mempercayakan kayak project, ya udah aku nothing tulus gitu loh, kayak aku sekarang lebih lebih fokus membangun nama studio, bukan nama pribadi. Dan itu Oke. lumayan lumayan cukup 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 ngerusak juga sih, maksudnya Ya, kayak, apa ya, apa ya, kayak, semi wis ra anggonanku 100% nih si karya ini gitu, udah nggak aku yang ngerjain. Nah itu tuh harus dibuang jauh-jauh nih, karena udah beda fokus. Kalau dulu fokusnya membuat gambar yang bagus, sekarang membuat manajemen yang bagus, oke lebih ke oke. kayak Ya gitu. mungkin kalau kayak gitu bisa disiasati dengan kamu bikin personal project di Mmm, luar studio. iya, Maksudnya akhirnya apa nih, akan seperti itu pasti. ini kayaknya udah ada yang nanya juga, ada berapa ya, 1, 2, 3 pertanyaan mungkin. Ya Mhm, kita coba berangkat dari ini dulu ya, apa, iya, pertanyaan dari teman-teman yang ikut. Yang pertama, ini soal anu sih, kayak apa namanya, ya teknis atau metode. Mau tanya Bang, wih Bang, anjay. Bang, ya bagaimana Bang? cara untuk memulai ngedesain sebuah karya dan karya tersebut bisa dilihat dan paham maksud dan tujuannya? Kamu ada pertimbangan itu enggak Apa-apa waktu lagi? ngedesain karya? Ulang-ulang. Ini Kak, Gimana? gimana cara ketika kamu ngebuat karya supaya Mhm. orang itu paham maksud dan tujuannya gitu loh? Oh, iya Cuman iya kan iya. ini kan pertanyaan sebenarnya kan dari tergantung si personalnya ya, dia mau Iya, betul mau betul. industri atau mau yang personal project gitu-gitu. Nah, Betul betul betul. kalau kamu gimana? Nanti kamu kan kadang kan sekarang udah pernah ngalamin juga kayak yang sifatnya project yang nggak mengharuskan kamu ada brief, terus sama kamu mengerjakan project yang by brief gitu. Gimana tuh Kal kamu kayak akhirnya menentukan
Prosesmu apa prosesmu? Kalau perspektif dari pertanyaan itu mungkin lebih ke personal project ya, karena kalau industri kan ya wis gitu. Ya tujuannya udah jelas ya. Ya tujuannya udah jelas. Goals Untuk briefnya si klien apa segala macam kayak gitu kan, untuk mengkomunikasikan sesuatu lah. Ya itu memang harus udah dapat semua karena kita udah dikasih konsep. Tapi kalau yang personal project tuh lebih ke, kalau aku pribadi nggak pernah ngeset supaya orang mudeng sih. Jadi lebih ke, ya aku pengen gambar ini, aku pengen cerita tentang ini, aku memberikan caption misal katakanlah kalau di pameran aku memberikan caption, udah, aku cuman gitu aja. Terserah nanti tiba-tiba itu ada orang lain yang datang, "Mas ini cerita tentang ini," dan perspektif dia tuh beda sama apa yang aku tampilkan gitu loh. Ya. Nah menurutku itu menarik sih, karena kita bisa dapat perspektif yang berbeda dari yang kita ituin, karena kadang tuh juga surprisingly good gitu loh, kayak, "Wih, jebul kayaknya seru juga ini." Bahkan lebih dalam daripada yang aku masukin. Ya. Gitu loh. Kalau aku sih gitu sih, lebih ke ya aku senang menggambar, aku senang berpameran, ya udah for fun aja gitu. Ya Entah mungkin bisa dikatakan kayak tujuannya sebelum bikin orang paham maksudnya, mungkin kita tahu dulu nih tujuannya kita ngegambar mau untuk apa, mungkin gitu iya, ya. betul. Pilihnya karena kan akhirnya nanti pesan itu kan bisa tersampaikan secara tersirat maupun sengaja Tampilkan. uh, ya Kayak gitu sih, gitu. Ya lebih ke mungkin nanti Mbak bisa apa? Ya kalau menurutku aku nanggepin pertanyaan itu Mas Ajis, Mas sih, Ajis. ketika baru mulai menggambar atau baru di fase jegur gambar gitu, mungkin yang perlu dituju sebenarnya gimana kamu sampai ke titik kayak ya secara teknis mumpuni gitu. Kemudian baru katakanlah mau masuk ke wilayah yang kemudian ada pesan dan lain-lain ditujukan ke orang lain bisa. Tapi kemudian kalau udah ketemu di fase yang industri yang harus bekerja mengerjakan proyek gambar untuk orang lain, situ akan lebih mudah karena guideline tujuannya dan pesan yang ingin disampaikan mungkin udah dituliskan di situ, kita tinggal Iya, mengolah aja mungkin gitu ya. Ya betul betul betul. soal teknisnya nanti bakal berkembang sejauh mana kamu nge-explore teknis sama cara kamu berkomunikasi lewat visual mungkin gitu ya. Terus nih kayak ada lagi pertanyaan kedua dari Horny Cupcakes. Nis pernah ketemu momen di mana tren tiba-tiba shifting banget, terus langkah yang diambil gimana buat ngikutin tren atau tetap di style kamu? Terus industri yang kamu jalanin pernah diremehin sama orang? Kamu bisa nge-share nggak? Wih. Oh, intonasi membacaku yang salah sepertinya. Enggak. Tapi memang mungkin gitu pertanyaannya. Kalau yang tren tiba-tiba shifting, kalau aku, iya, emang aku suka mengikuti perubahan sih. Jadi yo wis gitu. Kayak mau nggak mau aku harus belajar shifting juga. Terus tetap katakanlah kalau misal ngomongin tentang menggambar kan nggak keluar dari nggak jauh-jauh dari style menggambar lah. Style piye Mas kayak gitu-gitu toh. Mesti kan pertanyaan-pertanyaannya itu. Mungkin style tetap tak bawa gitu. Tapi mungkin materi baru-barunya yang bisa dimasukkan, dikombin lah segala macam kayak gitu-gitu sih kalau aku sih. Lebih karena menurutku perubahan atau shifting kayak gitu tuh menarik untuk karena kan kita bisa explore lagi juga, explore hal baru juga. Kalau kita nggak mau shifting, ya mungkin kita nggak bisa explore lebih jauh lagi kalau kalau tren gitu. Terus kalau yang diremehkan, ya iyalah. Iya tuh, Ya iyalah tawuran nih. maksudnya kayak, loh aku tuh Mas pernah Mas dapat teman, maksudnya ketika alhamdulillah aku sekarang sudah berkeluarga gitu dan menghidupi manusia lain di hidupku gitu. Bahkan masih ada yang bertanya, "Hah, kowe kok cek gambar wae to, ora pengen golek kerja wae to?" Gitu. Kayak itu. Ya karena mereka nggak ngerti aja sih. Terus
perlu nggak sih pembuktian kayak gitu? Nek dari aku pribadi, aku menjawab itu nggak perlu sih. Soalnya gini, aku nggak pasti tetap ada ya pengen gitu untuk membuktikan, Pengen tapi diakui. pengen diakui gitu. Kuakui. Kuakui weh. Tapi di sisi lain aku juga mikir, dan misal aku membuktikan ke orang ini satu orang ini nih yang ngomong gini nih gitu. Buang-buang waktu. Impact-nya apa nih buat aku? Kalau misal impact-nya ternyata bisa membawa project 200 juta, tiba-tiba orang itu percaya sama aku terus bawa project 200 juta ke aku, ya aku gas. Aku akan membuktikan itu. Tapi kalau Aku ya enggak, tak gas sih. ya iya. Karena itu kesempatan. Terus tapi kalau nggak ada, misal dia cuman komentar kayak simpang siur, cuman lewat gitu aja, ya udah, ya memang gitu. Maksudnya kayaknya kita di masing-masing hidup kita akan mengalami fase-fase itu sih. Tapi gimana kita caranya untuk tetap cara-caranya kayak gimana kuat, gimana kita menghadapi gitu-gitunya sih paling. Ya, pasti disepelekan. Nek bingung gocean. Karena bingung kerjaan. Makanya golek kanca sing akeh. Nek bingung iso tekan-tekan lah, iso curhat. Karena aku kebiasaan gitu sih soalnya. Jadi nek dipendem ra iso ngono lho. Ya menarik ya, maksudnya sebenarnya kayak momen-momen gimana trend shifting itu kan sebenarnya kan nggak cuma terpengaruh karena pergantian tahun, tapi kayak tiba-tiba kayak sekarang gitu kan situasinya juga berubah. Iya Itu ya. kan juga akhirnya jadi apa ya? Ya kalau mungkin kita ngelihat itu sebagai hambatan, jatuhnya ya kita depresif banget gitu. Tapi ketika Betul. mungkin ngelihat itunya dengan sudut pandang yang oh ya berarti ini adalah kayak chapter baru, challenge yang baru ya kalau kamu bisa ngelakuinnya ya kamu sampai ke next level berikutnya. Mungkin kayak gitu kan. Jadi kalau ya itu kan begitu juga Setuju. sama apa tren ya, tren visual itu kan sebenarnya kan bukan jadi hal yang istilahnya kayak membatasi kita. Makanya kadang apa ya, teman-teman tuh kadang sering bertanya soal karakter gitu. Mereka pengen punya karakter, cuman terkadang kayak menurutku karakter itu jadi suatu hal yang kemudian bisa menjebak dan bisa jadi salah satu yang menguntungkan juga. Tapi gimana kamu manage-nya gitu. Nah, otomatis kan berarti kata kuncinya itu kan sebagai orang yang mengerjakan proyek atau bekerja di wilayah kerja yang sangat-sangat dikatakan riskan, sepakat nggak kamu? Sepakat. Berarti kan kita harus adaptif kuncinya. Kayak era-era sekarang ya kita gimana kita adaptasi sama situasinya aja. Iyalah. Oh, riskan sekali. Wah, saudara-saudara. Kalau nggak ada yang order, nggak ada yang butuh. Misal kan kita bukan jualan makanan gitu loh. Kalau nggak ada yang butuh, kalau makanan semua orang butuh makan. Nah, desain ki orang kabeh wong butuh desain. Tapi untungnya sekarang orang masih butuh makan dan butuh desain ya. Alhamdulillahnya, bersyukur. Thanks to internet. Minimal desain packaging makanan lah. Iya. Desain cup kopi ya lah ya. Ya, cup kopi, packaging burger, gitu. Atau apa ya, sambal rokok mungkin. Iya, betul. Nah, ada lagi satu pertanyaan. Oh, ini Mas Anies mau tanya, apa perlu sih disiapkan untuk para ilustrator pemula untuk mencoba di Fiverr? Oh, ini udah ngebahas soal platform. Kamu kebetulan juga cukup aktif di platform itu ya, Fiverr. Oh iya. Ya apa ya, Mbok share itu aja kayak misalnya apa ya? Ya kiat-kiatnya perlu disiapkan untuk para ilustrator pemula yang mencoba di ya. Supaya stand out di homepage-nya Fiverr. Kalau itu tuh mulainya gini sih. Mulai dari dalam diri dulu deh. Kamu mau masuk Fiverr kan gunanya untuk apa gitu. Yeah. Aku selalu percaya kalau kita punya pemikiran positif tentang hal-hal kayak gitu. Misal kita pengen banget nih punya uang atau pengen banget di titik mana gitu. Itu tuh benar-benar jadi impian kita gitu loh. Terus ketika itu benar-benar bisa istilahnya dipelihara dengan baik, pikiran-pikiran positif semacam itu, nah mulai deh cari-cari, mulai belajar pertama.
belajar dulu. Ini sebenarnya platform ini tuh apa? Yang pertama. Yang kebetulan ditanyakan ini kan Fiverr. Fiverr apa aja nih? Yang apa? Yang yang dijual di situ apa aja misal. Terus yang kedua, kebisaanmu atau keahlianmu di bidang apa sih? Terus disesuaikan. Terus kamu melihat lagi marketnya seperti apa. Terus riset dulu, kamu bakalan masuk ke market yang mana. Terus Oke. terus bikin gambar-gambar yang stand out. Katakanlah kalau misal bikin gambar-gambar yang bagus. Terus kalau misal pertanyaannya, "Loh Mas, kalau gambarku belum bagus gimana?" Bikin layout-layout yang bagus. Terus disesuaikan. Jadi jangan apa ya, kayak emang harus latihan dulu sih, nggak bisa yang kan kebanyakan kalau teman-teman bertanya sekarang itu selalu hubungannya sama gimana ya langsung nyari uang, gimana ya Ya, instan ya, gitu-gitu loh Mas. gimana earningnya sampai poin Earning-nya tertentu. heeh. Anjing gue, anu sih, menurutku mungkin ada yang influence kayak ya kerja sini earningnya bisa sampai sekian. Kadang itu Iya jadi iya iya. juga sih sekarang orang jadi kayak habitnya memilih satu kanal itu karena merasa Bisa bahwa itu tuh lebih mudah, yang ini lebih sulit. betul. Padahal sebenarnya enggak juga ya ini sih. Enggak juga, Ada semuanya itu metode sama. yang harus dirunut dan dipelajari tentang gimana Hmm, sistem mereka, algoritmanya mereka, terus kira-kira betul, project seperti apa yang sesuai dengan audiens yang ada di sana. Di betul. platform itu kan mungkin punya karakter tersendiri ya dari Mhm sisi mhm mhm audiensnya mhm. juga. Kayak gitu sih emang harus riset market dulu sih. Nggak Ya, bisa nggak bisa kalau kalau sekarang ya kalau kalau aku ngomong tentang new school artist ya asik, new school artist. Karena orang old school meneh iki saiki zamane uh, internet. no Lah harus school, bisa no riset school, man ini man, no school, oh no school ya, no school. school from home. School promo. Itu tuh harus bisa ngerti juga market yang diinginkan tuh seperti apa. Hmm. Terus, riset dulu platformnya kayak gimana, kayak gitu-gitu tuh penting banget sih, nggak bisa yang kamu langsung langsung, "Wah aku pengen earning semene berarti gambarku kudu koyo ngene," terus jiplak ngono ya ora iso. Ya, ya, Kamu akunmu akan bermasalah, pasti akan di-ban juga gitu. ya. Yang perlu diketahui adalah akun itu bisa bermasalah. Akun itu bisa bermasalah, jadi itu bahaya banget sebenarnya. Uh, Jadi itu kan kita kan ikut platform orang lain, kita kan cara-caranya nek misal kerja yo dhewe iki koyo kerja melu wong liya gitu loh. Kita bisa diberhentikan kapan saja, tanpa sepengetahuan, tanpa diberitahu sebelumnya. Nah itu yang bahaya. Nah kita yang paling sulit sebenarnya memaintain itu sih. Nah sebelum memulai itu semua, sebaiknya latihanlah dulu yang baik, yang benar, yang di nggak usah ngomongin market nggak apa-apa, tapi seenggaknya Preparation-nya proper gitu ya. preparation-nya proper, cari referensi yang banyak, kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang penting untuk teman-teman yang mau mulai, menjual karya atau mau masuk ke platform-platform kayak gitu. Soalnya aku takut juga Mas, sebenarnya Mas, kayak gini, misal kan banyak tuh, desainer Indonesia menjiplak karya siapa, Uh, itu tuh aku jadi yang, ketika kita teman-teman yang sudah benar-benar mengerjakannya di situ, terus itu tuh takut citra itu tuh akan terusak gitu loh. uh, Image-nya image-nya akan jelek kalau misal teman-teman kita di Indonesia ini mulai mulai kayak cuman jiplak-jiplak karya-karya orang lain kayak gitu-gitu yang sebenarnya serem sih. Yo nek nek asal jiplak nek apa namanya rak kecekal lah nek kecekal gitu loh. ya, mungkin itu cukup jadi resiko juga sih ketika mungkin kayak ketika orang milih bagaimana dia ingin dapat sesuatu dari effort gambarnya, kemudian dengan cara yang instan mungkin dia bisa pakai cara yang salah. Nah, itu cara yang salah Mhm, mungkin ya, dengan cara bahaya. dia menjiplak atau kemudian mengakui karya orang lain sebagai karyanya, itu kan sering terjadi juga nih belakangan ini. Terus Heeh, juga belakangan sering. ya mungkin kayak kita juga harus lebih aware soal itu sih, copyright, terus juga apa ya, ya etika-etika kerjanya dipersiapkan sebelum Betul.
terjun ke platform-platform atau kanal-kanal yang menyediakan apa ruang untuk jual jasa menggambar atau apapun itu. Intinya Terus sih apa harus lagi? seperti itu sih. Oh ini masih ada pertanyaan nih. Mantap banget nih. Iya nih, masih ada pertanyaan nih. Apa tuh? Ini kita lanjut sampai jam berapa nih? Kok Mada udah Dari Alfi Patria, Anis dan Ajis, gimana menurut kalian tentang lebih mengutamakan voice ketimbang style? Terus satu pertanyaan lagi dari Alfi juga, untuk di Fiverr dan Upwork, meskipun kita udah naik level misalnya level 1 atau 2, apa ada yang merasakan penurunan order juga gitu. Makasih. Satu lagi dari Parama Prenjana. Anis, how do you define idealism in this industry? Soalnya beberapa kali menemui teman-teman yang curhat kalau idealismenya masih dikorbankan ketika garap project. Wih, sedap. Oke. mikir ya? Mikir ya. Oke sih tapi pertanyaan sih. Kamu dulu nih, jawab nih. Mulai urut ya aku ya yang Mas Alfi Patria. Mengutamakan voice ketimbang style karya. Itu gimana ya Mas maksudnya? Ya mungkin apa ya, lebih kayak voice tuh kayak ya perspektif kita mungkin ketimbang, kan ada kan orang yang mungkin lebih menekankan pesan atau suaranya dia lewat karyanya tapi stylenya mungkin sederhana, atau orang yang kedua dengan style yang mumpuni tapi mungkin message-nya nggak terlalu kuat. Nah, terus menurutmu seperti apa gitu? Pandanganmu soal voice sama style gitu. Ya mungkin ini ya apa ya, lebih gampangnya apa membahasakannya. Tapi kayaknya aku ngerti sih. Ya kamu pasti paham lah. Kalau itu tuh itu kan kekuatan masing-masing ya. Kan pasti ada artis yang dia mementingkan konsep karyanya ketimbang stylenya. Ya memang dia memang mau menyuarakan sesuatu gitu. Kayak misal kalau ngasih contoh desain propaganda, ya itulah mungkin itu kalau dari perspektifku ya. Kan dia kan mementingkan voice-nya dia tuh, maksudnya ya penting konsepku pengenku tuh seperti ini gitu. Terus style karyanya rata-rata kalau propaganda kan selalu ya gitu, terus pakai teks yang seperti itu, bold, kapital semua, ya itu sesuai gitu loh, maksudnya bisa menyuarakan. Tapi kalau yang kedua misal kalau yang dibalik stylenya yang dipentingkan ketimbang voice-nya, ya berarti dia memang pengen seperti itu. Maksudnya kayak semacam apa ya? Desainer karakter desainer gitu kan juga nggak mementingkan tentang voice-nya tuh. Ya, kan dia lebih mementingkan tentang si karya yang dia buat secara visual ya. Ya mungkin dari aku gini sih, kayak voice sama style itu tuh kayak sebenarnya selalu ada berbarengan gitu loh. Cuman kan persoalannya mana yang lebih kuat gitu aja. Kalau misalnya kita ngomongin voice itu secara luas kan bisa juga kita ngomongin pesan yang mungkin nggak terlalu dalam, tapi seenggaknya itu jadi sesuatu yang informatif buat orang lain. Dan relate ya. Disajikan dengan style yang cukup menarik, akhirnya orang mungkin bisa menikmati itu dari sisi artistik aja gitu. Ya nggak salah toh, atau sebaliknya orang yang mungkin stylenya keren, gambarnya bagus, developingnya oke, tapi voice-nya mungkin nggak terlalu signifikan. Tapi itu juga menurutku juga punya kanal tersendiri untuk karya itu kemudian bisa diterima dan diapresiasi, kemudian tumbuh jadi bentuk yang lain gitu. Iya, betul. Jadi kayak mungkin ya ini kayak dilema orang ketika menentukan pilihan mau kerja sebagai yang mana nih. Kan mungkin kan kalau voice kan lebih condong ke ranah advertising mungkin, atau bentuk-bentuk aktivasi campaign tertentu yang membutuhkan kayak message yang lebih dominan ketimbang sisi artistiknya. Tapi meskipun menurutku kayak gitu juga, semuanya sih harus 50-50 sih. Iya, itu kayak poin yang paling baik sih. Kedua mungkin kayak industri yang
karakter design atau game environment design itu kan lebih condong ke artistiknya kan Iya, yang diterima. Ya itu menurutku itu udah ada tempatnya masing-masing dan porsinya masing-masing sih. Tinggal orangnya aja menentukan dia mau tumbuh di ranah yang mana. Ya mungkin betul, nanti betul, kan betul. kayak apa pertimbangan ini mungkin dia masih punya kegalauan antara dia tetap pengen seperti ini dan dia dipahami sebagai yang ini. Iya, 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 iya. Ya di-manage aja lah gimana caranya. Bisa sebenarnya di satu orang juga bisa dijalankan dua-duanya sih. Iya, Ya menurutku nggak itu sih, Mas? sangat Iya kan? bisa. Dan mungkin dia bisa juga suatu saat dia berdiri di project yang voice-nya cukup kuat, tapi di sisi yang lain dia bisa juga kemudian kayak cuman nge-explore dari sisi artistiknya aja. Game Karena mungkin designer keren juga karena dari sekarang. dari style artistik pun sebenarnya itu juga bisa jadi satu suara juga gitu loh. Karena dengan demikian ketika artistik itu muncul bentuk-bentuk yang baru, sama juga itu kan kayak representasi dari zamannya juga kan. Jadi Betul, ya betul, betul. voice-nya itu mungkin, tapi dengan cara menyampaikannya yang dengan gambar yang mungkin stylenya keren gitu. Terus pertanyaan yang kedua nih apa nih? Apa yang Fiverr, tadi? Oh, Fiverr dan Upwork meskipun kita udah naik level misal level 1 apakah atau merasakan 2. penurunan order? Ya kamu yang bisa jawab nih. Aku kan selama ini masih. Oh, kalau penurunan order, kita tuh kalau misal di platform kayak gitu nggak bisa lepas sama namanya algoritma platform. Jadi kita harus mempelajari juga. Misal katakanlah kalau kita mainan sebenarnya semuanya sama sih. Harus pakai hashtag, harus pakai keyword yang benar, yang orang lain cari. Nah, itu yang perlu dipelajari juga sebenarnya. Mungkin kalau pertanyaan ini aku bisa jawab. Kalau misal level 1 naik level 2 harusnya nggak ada penurunan, harusnya. Tapi ketika keyword-nya udah nggak relevan, misal katakanlah kan pasti nggak jauh-jauh dari traffic lah apa segala macam kayak gitu-gitu juga kita harus mempelajari. Misal katakanlah kalau sekarang kan mau Christmas, bisa bikin promo Christmas yang kayak gitu-gitulah. Oh iya benar. Jadi lebih ke how to maintain marketingnya sih sebenarnya sih. Ya, sama lebih adaptif sama tren apa yang mau. Maksudnya bukan Betul. tren sih, momen apa yang dekat gitu kali ya. Betul, betul. Ini kayak kalau misal COVID udah nggak terlalu relevan, kita juga bisa kan ketika pandemik ini orang-orang kan jadi work from home tuh Mas. Terus itu tuh jadi kebiasaan baru yang ternyata orang-orang bisa menjalankan. Dan ternyata di beberapa usaha yang aku ketahui gitu, itu malah jadi oh bisa nih gitu. Oh, berarti sekarang usahaku ini work from home aja, remote aja gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Jadi isu yang akan relevan lumayan lama work from home ini. Oke. Karena kan dari COVID mungkin udah Ya, secara tema ya mungkin ya. secara tema. Itu juga bisa kayak gitu-gitu sih sebenarnya kayak kita memang harus banyak belajar soal apa yang sedang ini, apa yang sedang itu gitu. Lumayan cukup ribet. Ya tapi tetap itu sih kata kuncinya tetap adaptif sih menurutku sih. Betul. Karena kalau adaptif otomatis kita udah berusaha untuk paling nggak membaca situasinya kayak apa, terus update trennya seperti apa, terus sadar momentumnya akan jadi apa lagi gitu. Terus apa lagi nih? Soal idealisme yang harus dikorbanin di setiap project. Bagaimana menurutmu? How do you define idealism in this industry? Mungkin kalau aku menjawab idealisme nggak bisa yang cuman industri doang sih. Kalau aku idealisme di dalam diri sih sebenarnya. Mungkin banyak teman-teman yang merasa seperti ini bisa mengorbankan. Jadi malah ngorbanin idealismenya ketika nggak ada project kayak gitu-gitu. Nah, menurutku tuh idealisme atau apapun itu yang mesti iya. Nah, menurutku idealisme itu ketika kita menjalankannya secara ideal. Terus nek misal katakanlah kalau maksudnya kita tuh jangan ngasih terlalu terkotak-kotak gitu loh, idealismeku tuh gambar ini. Itu tuh bukan nek menurutku pribadi ki ora idealisme. Idealisme adalah ketika semuanya berjalan bukan lancar ya. Semuanya misal katakanlah ini klien datang.
Terus habis itu kita revisi dan akhirnya selesai final, terus sudah selesai. Itu tuh menurutku idealisme juga. Jadi idealisme berarti menurut siapa gitu. Nek menurut kita pribadi harusnya kan lancar, tapi ya udah lancarnya dihilangin, emang nggak lancar karena revisi-revisi. Tapi akhirnya proyek itu selesai dan kita mendapatkan ya bisa kredit, ya bisa reward apa segala macam. Itu menurutku juga udah lumayan. Jangan aku tuh cuman pengen ngomong jangan terlalu gitu loh. Ya paham. Ya mungkin apa ya bahasanya Apa ya mungkin bahasannya ya? Aku bingung menjelaskannya. mungkin gini sih, banyak orang yang masih punya perspektif bahwa idealisme itu ada satu bentuk kayak ego yang diistilahkan metode kerja tertentu yang paling kamu nyaman atau metode style tertentu yang kamu nyaman, kemudian beberapa proyek tertentu yang kamu nyaman mengerjakannya sesuai dengan apa yang kamu bayangkan gitu. Iya. Mungkin kan kayak gitu perspektifnya, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin idealisme, pada akhirnya kan itu kan cuman kita doang nih yang berhak untuk tahu apa sih yang ideal menurut kita. Sedangkan sebagai orang yang hidup di era yang katakanlah cukup dinamis gitu loh, apa dinamikanya kadang ya fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Menurutku idealisme itu tuh kayak nggak bisa tuh kayak dipertahankan secara kokoh dan nggak boleh digoyah-goyah gitu loh. Karena kita selalu ketemu sama ruang yang namanya negosiasi atau apa ya, nggak negosiasi sih, apa ya, kita harus berdamai sama situasi yang akhirnya sebenarnya secara idealisme kita tetap bisa, apa ya, relevan dan kita nggak memaksakan diri gitu loh. Karena kan kadang kan ada orang yang punya perspektif, jadi ketika nggak gini ya dia nggak mau ngerjain. Oh iya, ngerti. Kemudian hari mungkin trennya berubah dan dia masih tetap kokoh gitu, nggak bisa menerima keadaan, mungkin dia justru malah akan mempersulit dirinya sendiri gitu. Tapi menurutku selama kamu masih bisa mengerjakan apa yang kamu suka dan kamu yakinin, ya itu bentuk idealisme yang kamu pegang gitu loh. Masalah soal nanti Betul. ketemunya seperti apa, ya kita bisa ada ruang itu yang istilahnya pasti kan ada komunikasi nih antara kita sama orang di luar kita yang mungkin akan terlibat ke satu proyek bareng. Nah itu kan ruang yang sebenarnya kita harus jadi orang yang terbuka dan saling memahami kan, si A pengennya ini, kita pengennya ini. Jadi itu sih menurutku kayak bentuk satu apa ya, hal yang sekarang itu harus kita terima gitu loh. Nggak bisa kayak dulu lagi. Mungkin Lebih ke kalau berdamai gitu ya Mas ya? menurutku kayak gitu sih. Karena kadang kalau kita terlalu punya idealisme kemudian justru malah membatasin kita buat ngebikin sesuatu yang lain, ya nggak berkembang juga gitu loh. Mungkin idealismenya kan apa kita yang memaknain sendiri gitu loh. Bukan dari orang lain kan. Nah, kalau soal style dan lain yang harus dinegosiasikan, itu kan soal kapabilitas kita manage artistiknya seperti apa gitu. Mungkin gitu ya. Kayak kamu sering bekerja sama banyak orang, klien dan lain-lain, tapi kemudian secara garis merah kerja yang kamu udah selesaikan itu sebenarnya udah punya satu line yang identik sama kamu gitu. Ya sebenarnya itu kan udah selesai kalau pertanyaannya soal style ya. Iya. Nah, jadi idealismenya apa maksudnya? Karena menurutku idealisme itu juga abstrak banget gitu. Abstrak banget sih. Itu bisa berubah-ubah. Ya mungkin kalau sekarang aku ngelihat kamu ya idealismemu ya kamu tetap istilahnya bekerja di wilayah visual art mungkin dengan metode kerja yang berbeda gitu. Tapi kan itu kan bentuk adaptifmu sama tren, sama situasi. Ya itu sih nggak jadi masalah tuh. Apa tau yang jadi masalah sama idealisme sebenarnya. Kalau orang bermasalah sama idealisme ya berarti dia sebenarnya nggak tahu dia mau kemana, apa yang dia pengen. Itu harus ditanyakan dia sendiri. Itu ya kita pokoknya kalau intinya kan kita juga harus bersusah-susah dulu gitu loh ketika kita pengen mencapai sesuatu, kita harus latihan, kita harus mengeraskan diri lah istilahnya. Kudu ngono, kudu ngene, kudu sinau meneh terus, tapi emang nggak bisa berhenti. Ya mungkin kalau sekarang alhamdulillah sekarang sedang seperti ini. Tapi kan siapa yang menjamin kita terus akan
uh, merasa aman atau merasa nyaman seperti sekarang gitu loh. Ya aku udah sepakat sih sama jawabanmu tadi. Ya. Kita mau next ke pertanyaan lagi nggak? Ya, pertanyaan selanjutnya nih ada dari Slots. Ini kayaknya perlu dijawab singkat aja sih. Ya. Seberapa jauh batas yang dimaklumi oleh pelaku visual ketika mengadaptasi objek referensi untuk kebutuhan bahan karya? Ini teknis nih sebenarnya. Ya. Nah, ini adalah itu dari Doomslats. Ini ada 2 pertanyaan lagi dari Sabrina Kencana. Seberapa jauh batas? Jadi kayak mungkin ngadaptasi referensi itu buat sejauh mana? Karya itu seberapa jauh? Terus mau dijawab dulu apa mau bacain pertanyaan selanjutnya? Jawab dulu aja ya kali ya. Ya. Anis sudah baca kayaknya. Yang ini lagi baca aku. Yang pertama yang Doomslats ya. Seberapa jauh batas? Kalau misal pertanyaannya tentang ini kan tentang referensi gitu-gitu kan. Kalau aku punya itu sih referensi, terus biar bisa dikatakan tidak plagiat itu gimana? Yang pertama perspektif, yang kedua warna, yang ketiga bentuk. Menurutku gitu sih, karena kalau sekarang kalau di dunia visual yang tidak bergerak ya, yang tidak bergerak kan sebenarnya lebih mudah daripada yang bergerak. Karena yang bergerak misal katakanlah aku dari pose ini, terus digambar persis karakternya gitu. Tapi kalau dari pose ini, terus warnanya diganti, terus muka aku tak ganti sedikit, itu menurutku udah cukup aman sih. Karena biasanya yang bisa dikatakan plagiat dan bisa langsung dipermasalahkan gitu sama si klien, yaitu ketika benar-benar persis. Kalau aku itu sih, kalau Mas Ajis mungkin kalau kayak ya mungkin kalau soal referensi mungkin aku sih punya pemahaman kayak gini sih. Referensi itu kan sebenarnya hal yang nggak bisa kita hindarin nih. Karena kita udah hidup di istilahnya sekian puluh tahun sebelum kita tuh orang udah banyak mengerjakan bentuk-bentuk karya grafis yang lain, dan kita juga memilih ke jalan ini pun by referensi gitu loh. Iya betul. Atau nggak bisa bohong gitu loh. Kita lahir pengen jadi desainer grafis, kayaknya kalau nggak ada faktor-faktor dari luar itu nggak mungkin sih. Nah terus kalau soal ngebuat karya itu mungkin semakin banyak kamu milih referensi, akhirnya memperkaya pengalaman estetikmu. Kemudian keluaranmu itu adalah filter dari pemikiranmu. Makanya aku sih referensi nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau ditakar soal berapa persen, itu agak susah karena menurutku itu masing-masing juga gitu loh, orang yang tahu sendiri. Mungkin kayak batasannya kan kayak kita sendiri. Ketika kita udah menyelesaikan satu karya, kita bisa lihat hasilnya apakah ini masih sangat bisa diidentifikasikan bahwa ini seperti si A atau si B. Betul. Atau itu kan kayak yo sekarang udah cukup wajar sih, yo nek quotes bahas ini kan itu kan nothing new under the sun. Yo makanya aku udah bening logo Mas. Angel Mas. Ya sudah, maksudnya Kak, yo di industri ini referensi udah jadi hal utama, terus orang-orang kreatif pun tetap mengkonsumsi referensi gitu loh. Nah, soal keluarannya seperti apa kan kita yang ngefilter sendiri kan. Betul. Mau yang mana nih yang kita adaptasi, terus kita istilahnya apa ya, di-create di ide itu tuh supaya kita nggak bisa identik sama satu referensi aja. Iya, betul. Ya gitu kan kita udah jadi bentukan baru kalau gitu. Kita dari sekian puluh referensi kemudian jadi karya satu yang kita kerjain. Nah itu kan berarti kan kita udah istilah ada effort berpikir yang panjang dengan pertimbangan yang cukup baik. Kemudian karya itu mungkin ketika dilihat, kalau orang yang paham bisa mengidentifikasi, tapi kan kalau orang yang nggak terlalu punya background pengalaman estetik kayak kita kan mungkin masih melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda aja. Iya, betul. Sudah selesai secara estetik. Kalau aku gitu sih, referensi emang jadi makanan. Ini pertanyaan yang terakhir kayak buat kamu nih. Ya. Buat Anis. Tips untuk memilih orang-orang yang kerja di studiomu sekarang.
Dan menurutmu bisa nggak kalau teman-teman yang kerja di studiomu itu bekerja remote dari kota yang berbeda? Itu dari Oke. Sabina Kencana. Ini temanku nih dari Bali. Hmm. Anis pernah merasa stuck gak dalam karirmu? Kalau stuck tuh lebih ke itu sih, lebih ke kayak kemarin lumayan ada takut-takutnya gitu pas awal-awal COVID karena benar-benar nggak ada orderan terus. Nah tapi gimana caranya lebih ke siasat yang kita lakukan sih. Pasti kalau stuck pasti pernah, tapi gimana kita nggak berlama-lama di posisi aku stuck piye ya gitu. Nggak kayak gitu-gitu loh, tapi lebih ke wah ki koyo bariki bahaya ki. Meh ono hal-hal yang kita tidak inginkan nih. Berarti kita harus mencari cara. Kalau aku kemarin kan dari servis. Kan biasanya kan aku dari servis terus mulai belajar nih ke platform-platform lain atau bidang-bidang lain lagi. Kalau misal biasa bikin servis terus aku bikin stok, misal katakanlah kayak gitu. Belajar lagi, stok tuh ada berapa macam. Ternyata ada print on demand lagi, beda lagi, udah beda daripada servis gitu loh. Terus ya itu lumayan cukup membantu sih. Kalau apa namanya itu. Tapi nek misal butek banget yo wis gak tak pikirin. Mesti yo ya aku ngambil waktu jeda. Istilahnya kalau aku ngomong ruang antara lah. Kita harus memberi ruang antara di diri kita karena kalau kita kan kebiasaan nge-push, tapi nek di-push terus jebol. Aja ngono. Maksudnya kita mulai baik lah, maksudnya kita harus kan yang kita tuh di diri kita kan ada jiwa dan raga tuh. Lah kalau raga kita di-push terus kan ya jebol. Lah kalau pikiran kita di-push terus ya jebol juga gitu. Jadi harus Ya istirahat. konfirmasi terhadap diri sendiri gitu loh. Piye ya. Aku tahu capek gitu. Misal kalau aku sering paling sering apa namanya? Dialog sama diri sendiri loh. Aku capek, ya udahlah istirahat dulu aja, besok tak kerjainnya atau besok aku nyari cara lagi kayak gitu-gitu sih. Tapi ya jangan terlalu lama juga, ngambil ruang antara sementara. Next. Nis. Iya ya. Nis. Halo. Gimana? Kalau hal yang maksudnya ketika istirahat itu kamu tuh melakukan apa sih gitu loh? Kalau aku pas jeda itu gitu. Kalau aku macam-macam sih. Yang pertama keluar ngobrol, cari teman ngobrol. Tapi kalau misal kita lagi kan mesti kan kadang ada rasa sakit hati gitu Thomas kalau lagi stuck sakit hati. Aku rameh ngomong ke kae gitu. Aku rameh ngomong tentang gambar menggambar. Pak dengan itu ya aku ngomongin hal yang lainnya gitu. Aku ngobrol dulu yang pertama. Kalau misalnya nggak ada yang diajak ngobrol, yang kedua misal katakanlah bisa nge-game. Aku nge-game soalnya. Lah nge-game kan teman-teman bentuk game pelarian juga. yang lain kali bentuk ya. Pelarian yang lain gitu. Jadi kan pernah atau pasti di dalam fase aku menggambar, aku malas banget gitu. Terus yang ketiga, aku membaca buku sih. Itu kayak refleksi jadi dialog sendiri gitu loh. Weh, iki aku banget sih. Dan kayak gitu. Terus jadi kayak lebih, oh iya, berarti caranya seperti ini, seperti itu gitu sih kalau aku sih. Menarik. Ini masih ada nih kayak gimana kamu milih orang-orang yang kerja di studiomu? Oh iya ya. Dan menurutmu bisa nggak kalau teman-teman yang kerja di studio itu bekerja remote? Bisa. Yang pertama, bisa. Tipsnya adalah memilih yang cocok. Rano sih sebenarnya memilih yang cocok tuh nggak ada. Kalau misal kita tentuin goals-nya dulu nih. Kita lagi nyari orang yang ingin mengerjakan apa, katakanlah. Misal teknis, ya kita nyari yang teknis banget. Jadi misal katakanlah 70% teknis, 30% attitude. Itu kan pasti ketemu tuh orang-orang yang kayak gitu. Ada gitu. Tipikal yang kayak gitu. Tapi kalau kita lagi nyari orang memanage gitu. Teknik masalah teknis tuh menurutku enggak, aku malah lebih milih 80% attitude, 20% teknis. Atau bahkan teknisnya sama sekali enggak bisa gitu. Tapi dia mau belajar. Itu bisa karena
kalau di aku pribadi yang sulit itu nyari orang-orang yang attitude-nya bagus. Kalau teknis tuh bisa dilatih gitu. Dan ya kita nyari cara terus sih. Maksudnya karena gini Mas, kalau misal sekarang ini aku ketemu teman-teman yang kerja sama aku kan ada 3. Itu yang teknis ya, yang ilustrator gitu. Itu orangnya aku akan men-treat mereka tuh beda-beda. Karena setiap manusia ki beda-beda ngono loh. Jadi nggak bisa yang disamaratakan tuh nggak bisa. Orang ini kan ada orang tipikal yang lembut, bisanya harus dilembutin gitu. Kita nggak bisa yang direct, "Weh salah," gitu, nggak bisa. Tapi yang kita harus nyari masuknya dari mana. Tapi ada orang yang dihalusin malah tambah dadi. Malah menjadi-jadi gitu loh, malah tambah nggak manut gitu. Nah itu harus kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Ya, treatmentnya Belajar ke masing-masing berarti. treatmentnya masing-masing. Jadi ya lumayan juga tuh, seru sih sebenarnya tapi. Oke. Mungkin Gitu. pertanyaan terakhir tuh ini sih Apa kayak nih? Pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan. sebenarnya ya itu tadi satu tentang maksudnya Kopecen di Semarang tuh ada nggak sih, terus sama kayak perkembangannya bagaimana gitu. Nggak komunitas desain sih. Kan Anis juga punya kolektif kan gitu kan. Ajis juga berkolektif juga gitu. Masih Jis? Insya Allah. Gitu. Terus sama kayak perkembangan media belakangan ini di Semarang bagaimana itu. Sama pertanyaan terakhir, Anis sendiri menyambut new normal, new wave ini bagaimana? Itu aja sih. Terakhir, 3 pertanyaan terakhir sebelum azan maghrib. Ya, saat. Oke. Silakan nih. Perkembangan ya, yang pertama perkembangan itu ya, kolektif ya. Kolektif sama media. Mungkin kalau sekarang lebih banyak itu sih, karena kan kita nggak bisa bikin event, nggak bisa bikin apa gitu-gitu. Nah teman-teman kemarin tuh mengide untuk membuat, katakanlah kalau kita nggak bisa bikin event, kalau yang seni-senian tuh bisa bikin zine kayak gitu-gitu. Ya. Terus pameran virtual mungkin ya. Pameran virtual, tapi belum ada sih di Semarang. Mungkin kita bisa membuat. Menarik. Itu Bapak Ajis tuh, mau nggak tuh Bapak Ajis? Terus kalau aku kan eventku kan bikin musik, yang 4Kicks itu ya udah nggak tahan sih sebenarnya, pengen banget bikin event gitu, tapi nggak berani. Aku sendiri ya takut kalau mau keluar terlalu sering juga takut gitu. Ya wes, mau nggak mau ya kita bikin seperti ini juga. Terus ya ngobrol lah, lebih ke diskusi. Kayak gitu-gitu sih paling sih yang sekarang dilakukan. Kalau tanggapan di media-media, ternyata banyak juga ya media-media Semarang yang barusan nge-repost gitu. Aku baru tahu loh. Tapi apa namanya, materinya nggak tahu sih, aku merasa kayaknya bisa nih ditambahin lagi nih materi-materinya nih, dibagusin lagi. Nggak cuman bikin event, ada yang bikin event terus mempromosikan event tersebut kayak gitu-gitu sih. Kayak bikin itu sendiri maksudnya. Materi ya podcast ya apa gitu-gitu. Keren sih menurutku. Jadi nggak Kan jadi cuma media promosi gitu-gitu aja ya. baru mulai juga. Aku aku kan juga maksudnya mungkin terlalu nggak masuk ke situ-situ, jadi aku sekarang jadi ngerti. Tapi ya itu materinya bisa ditambahkan. Terus apa lagi Mas tadi Mas? Ini sih menyambut new normal, new wave ini, Anis tuh sedang menyiapkan apa sih? Wih, new wave kayak itu ya, genre musik apa ya? Mungkin aku sementara sebenarnya aku pengen banget bikin usaha yang lain sih Mas. Bikin kucingan. tapi belum bisa ya. Menarik ya. Orang-orang bikin kopi-kopian tuh, aku nggak mudeng kopi ya. Pengen sebenarnya. Aku nggak bisa nggak mudeng kopi ya. Aku pengen bikin kucingan, sebenarnya lebih ke tempat ya klise juga sih. Maksudnya tempat kumpul-kumpul, dewe iso ngobrol bareng gitu, tapi tidak harus mewah. Tapi social distancing. Nah, aku yang yo, tak iso dadine ya. Apa ya? Kayak wartel. Mungkin iya. Mungkin aku lagi pengen bikin zin sih. Kemarin ada
ada obrolan sama Bobo, ini yuk bikin zin yuk, kayaknya menarik kayak gitu sih paling. Kalau siap, alhamdulillah siap karena memang dari dulu aku bekerja di rumah dan bekerja remote tuh menurutku juga oke-oke aja. Cuman ya kita emang harus effort sih kan aku sebagai di studioku, maksudnya sebagai leader gitu, ya aku harus effort buat membangun SDM-ku. Sesiap apa nih menghadapi hal-hal kayak gini gitu loh. Karena kan harus nggak bisa langsung ketemu kontak langsung gitu kan, nggak bisa Mas, gitu nggak bisa kayak gitu langsung toh. Jadi kayak harus lebih aktif buat koordinasi dan lain-lain sih. Ya Oke, gitu mantap. aja sih kalau aku. Aku perlu jawab, Mbak. Iya toh, jawab toh, sekalian toh. Oh, kalau soal komunitas atau kolektif desain, sebenarnya di Semarang malah justru belakangan ini ada lagi yang muda-muda gitu, kayak Hmm, apa ya, kayak muncul yang baru-baru gitu, terus kayak mereka juga cukup aktif bikin pameran atau proyek-proyek kecil, entah itu bikin zin atau bikin proyek virtual yang base-nya ke hashtag gitu, kayak di Instagram bikin apa gitu yang berkesenian hubungan. Ya menarik sih, untuk saat ini mereka kemudian ada, terus juga tetap aktif berkegiatan, meskipun formatnya apa ya, ya masih sama seperti yang dulu, tapi menurutku tetap asik aja karena buatku itu berarti ada satu poin di mana ada orang-orang baru yang punya keinginan yang sama untuk mengerjakan proyek yang istilahnya kayak nggak harus based on institusi tertentu gitu. ya, Ada ruang bermain-main buat mereka. Kan proyeknya bisa macam-macam, entah itu eksebisi atau cuma sekedar gambar bareng. Menurutku cukup oke sih. Mungkin kalau soal kolektif, kayak gitu dinamikanya pasti akan ada yang bertahan dan akan yang ada istirahat, ada yang kemudian lahir baru lagi, ada yang kemudian bangun ketika dia udah istirahatnya selesai atau apa dengan program-program yang baru. Ya harapanku sih kalau di Semarang selama masih ada komunitas ya berarti masih ada harapan gitu loh, kayak buat next bakal ada satu yang baru atau apa, minimal ada orang yang masih mau ngejaga semangatnya buat kolektif gitu. Kan kadang juga berkolektif kan nggak harus kayak kita identik sama satu kelompok aja kan, kita bisa ya. kayak tiba-tiba ada di sini dan ada di kelompok yang lain, yang penting kan apa ya, gagasannya sefrekuensi gitu sih. Hmm. Terus kalau soal apa ya, kamu tuh ngomongin soal media gitu, media media ya media di Semarang menurutku sekarang banyak yang sifatnya online, tapi aku kehilangan yang offline sih sebenarnya. Hmm. Maksudnya ya apa ya, ya kuantitinya oke, tapi mungkin dari sisi quality masih harus apa ya, kita harus harus banyak itu sih, banyak banyak ketemu dan ngobrol sih sebenarnya. Karena kan nggak bisa juga kita mungkin kalau media itu kan sekarang jadi alasannya itu kan traffic kan, semakin Hmm. kontennya menarik pasti traffic juga bagus. Ya itu sih mungkin soal konten aja yang perlu dibahas. Terus kayak sekarang muncul teman-teman bikin podcast dan lain-lain, menurutku itu juga salah satu tanda berarti kayak memang teman-teman udah siap nih nyikapin hal-hal yang baru berikutnya nih. Gimana cara kita berstrategi, gagasan itu nggak berhenti cuman di obrolan tongkrongan aja, tapi bisa dibagikan dan diarsipkan dalam bentuk digital gitu yang bisa didengerin kapan aja. Itu menurutku oke juga sih. Terus kayak ya usaha teman-teman Gilo-Gilo buat inisiasi project ini juga menurutku menarik Ya, gitu. betul, betul, betul. Akhirnya aku punya ruang buat ketemu sama Anis, ketemu sama Taurus atau mungkin ada teman-teman yang lain buat ngebahas tema-tema tertentu yang ya dia dekat gitu, terus dia ngasih insight yang lain juga tentang nyikapin entah itu dari sisi industri, manajemen bisnisnya seperti apa, terus kemudian bagaimana bersiasat sebagai personal untuk menerima perubahan-perubahan yang cukup signifikan di kemudian hari. Ya gitu-gitu sih. Oke lah, angkat jempol. Waduh, Thank you.
Kayaknya ini udah maghrib, kita harus udahan. Bincang-bincangnya menarik. Ajis, ada kesimpulan nggak, Jis, dari bincang-bincang ini, Jis? Kalau kesimpulanku dari ngobrol sama Anis, sebenarnya aku dapat beberapa poin sih. Pertama, soal meskipun kamu tumbuh di lingkungan yang suportif ataupun nggak suportif, effort yang kamu keluarin untuk akhirnya menentukan apa yang kamu yakinin itu perlu. Jadi kayak misalnya ada keinginan buat menggambar, kemudian pengen hidup dari gambar, ya kemungkinan atau kesempatan itu harus dibikin, nggak bisa ditunggu gitu. Iya, betul. Meskipun kamu dekat dan lingkunganmu suportif pun, kamu tetap harus berusaha gitu, untuk mencari kesempatannya itu apa sampai di titik kesempatannya. Terus kemudian selanjutnya ketika udah mulai menjalani proses itu, kuncinya sekarang adaptif sih. Karena kita nggak bisa nih kayak cuman mengandalkan satu skill kemudian berharap kita berhasil dari situ, karena ternyata kita dipaksa untuk bisa multitasking di era yang sekarang gitu. Katakanlah cuman bisa menggambar, tapi kemudian kita juga harus bisa marketing, kita juga harus bisa membaca tren, menentukan mana platform yang tepat buat kamu, bisa minimal apa yang kamu kerjain itu tuh bertumbuh, terus kamu juga bisa diapresiasi secara layak, itu juga ternyata effortnya harus diperjuangkan. Iya. Terus yang terakhir ya soal manajerial itu, ketika kamu nanti menemukan titik tertentu yang ternyata kamu sudah harus memerlukan bantuan orang lain untuk mengelola proyek yang kamu inisiasi itu, ya berarti kamu harus juga bisa punya kapabilitas buat manage mereka, mengelola teman-teman yang akhirnya bekerja sama kamu, gimana mereka bisa satu frekuensi. Jadi goals project dari kelompok atau apa ya, institusi yang dibikin itu, entah itu sudah desain atau apa, bisa sampai gitu loh. Dan itu kata kuncinya itu sih, resisten sama adaptif. Menurutku itu obrolanku sama Anis. Betul, aku setuju. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih Anis, terima kasih Ajis. Sebenarnya Thank you. Ini kalau waktunya nggak kepotong, kita masih bisa ngobrol panjang sih. Tadi juga beberapa Putus. permintaan dari teman-teman kalau bisa dibikinin forum nonton live YouTube-nya. Minggu depan kita masih ada dari Aneka Bicara, hari Minggu juga, masih jam 4 juga. Siapa narasumber dan moderatornya, pantau terus Instagramnya Gilo-Gilo Project. Jangan lupa follow Anis juga sama Ajis. Follow namanya studio. Ajis punya studio nggak, Ajis? Ada nama studionya nggak, Ajis? Belum nih. Belum. Porte gimana Porte? Atau produk? Porte gimana Porte? Ini sih tadi aku mendengar ini sih, kayaknya Anis harus menyiapkan satu usaha lagi. Berarti bener nih, kamu harus segera buka angkringan biar bisa nongkrong di situ. Amin. Oke, terima kasih. Kita akhiri daring Aneka Rupa kali ini. Jangan lupa pantau terus Instagramnya Gilo-Gilo Project. Terima kasih. Thank you Mas Ajis, thank you Mas Torus. Thank you Rus. See you. Udah ya?